Apakah gagal bayar pinjol itu bisa dipenjara? Nah, ini penjelasan hukumnya ya, teman-teman. Akan saya bahas secara rinci. Dan di sini saya sudah membuat materinya dan akan saya jelaskan pelan-pelan, teman-teman. Katanya kalau gagal pinjol, ya, gagal bayar pinjol itu bisa dipenjara. Bener nggak sih? Atau cuma nakut-nakutin doang? Kemudian, misalkan kita lagi telat bayar pinjol, terus takut ditangkep. Tenang, sebelum kamu panik ya guys ya, kamu wajib tahu penjelasan hukumnya yang sudah saya rangkum materinya dan akan saya sampaikan dalam video kali ini guys. Yang pertama, apakah gagal pinjol bisa dipenjara? Pertanyaan ini sering banget muncul ya guys ya, apalagi buat kita yang sedang galbay dan mungkin mulai panik karena terus-menerus ditagih oleh DC-nya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara tuntas faktanya berdasarkan hukum di Indonesia. Jadi kamu nanti nggak cuma jadi tenang, tapi juga akan paham dengan hak kamu. Pertama, ada fenomena ketakutan, guys. Banyak orang yang takut banget saat gagal bayar pinjol. Ya, mentalnya udah kena, secara psikologis dia panik terus. Apalagi kalau sudah diteror, diancam, bahkan dibilang akan dilaporkan polisi. Emang boleh kayak gitu, guys? Hah? Emangnya boleh? Tapi apakah itu benar secara hukum? Nah, ini penjelasan intinya, guys. Secara hukum di Indonesia, hutang piutang itu masuk ke ranah perdata, guys. Ya, jadi bukan pidana. Kalau perdata dan bukan pidana, berarti artinya kalau kamu gagal bayar pinjol, tidak otomatis kamu bisa dipenjara. Bahkan sudah jelas, kalau kamu hanya gagal bayar pinjol, kamu tidak bisa dipenjara, teman-teman. Tapi nanti ada masalah lain ya. Nanti akan saya bahas di bawah. Selama tidak ada unsur penipuan atau kejahatan lain, maka itu bukan kasus kriminal. Ya. Contoh kejahatan lain tuh ini. Kapan bisa jadi masalah hukum? Jadi awalnya guys, kalau kalian cuman gagal bayar pinjol saja, maka kalian tidak akan bisa dipenjara, teman-teman. Ya, akan tetapi kapan bisa jadi masalah hukum? Itu yang pertama, kamu bisa berurusan dengan hukum pidana ya, bukan hanya perdata kalau menggunakan data palsu saat pengajuan. Nah, itu nggak boleh guys. Asalkan data yang kamu gunakan itu data asli, maka itu nggak masalah sama sekali. Kemudian ada unsur penipuan atau niat tidak membayar sejak awal. Ya, kalau di awal kita memang sudah niat, ya saya mau minjem doang, nanti pasti akan saya bayar kok kalau punya uang. Kalau emang belum punya uang, ya mau gimana lagi? Ya, selama memang dari awal tuh niat untuk membayar dan tidak ada unsur penipuan, maka kalian tidak akan dipenjara, teman-teman. Ya, kemudian kalian bisa terkena hukuman pidana lagi kalau melakukan tindak melawan hukum lainnya, ya misalnya mencuri dan sebagainya gitu ya guys ya. Tapi intinya kalau cuman gagal bayar pinjol, kalian tidak akan bisa dipenjara. Jadi bukan karena gagal bayar, tapi karena ada unsur kriminalnya. Selama tidak ada unsur kriminal ini, maka ya walaupun galbay sebanyak apapun dan selama apapun, kalian tidak bisa dipenjara, teman-teman. Oke, sekarang pinjol legal versus ilegal. Kalau kamu pinjam di pinjol legal, mereka itu harus mengikuti aturan dari OJK. Ya, banyak sekali aturannya ya guys ya, tentang suku bunga dan sebagainya. Artinya, penagihan itu tidak boleh mengancam, tidak boleh menyebarkan data pribadi, dan harus sesuai etika. Tidak boleh mengintimidasi, teriak-teriak itu tidak boleh teman-teman. Kalau sampai melakukan itu, kita bisa melaporkannya. Tapi kalau pinjol ilegal, nah ini yang sering bermasalah guys. Karena mereka merasa tidak punya aturan dan merasa ya tidak ada yang atur. Padahal kalau nanti mereka ketahuan ya mereka yang akan mendapatkan hukuman ya dari pemerintah teman-teman. Nah kalau pinjol ilegal mereka itu bisa mengintimidasi, meneror, bahkan menyebarkan data. Padahal itu jelas melanggar hukum. Jadi kita harus melaporkan itu teman-teman. Nah, ini hak konsumen ya. Kita atau kamu sebagai peminjam ya, sebagai kita yang minjam, kita itu punya hak juga loh guys. Ya, kita punya hak ya, bukan semerta-merta
misalnya saya minjem uang terus mereka semena-mena kepada saya, itu nggak boleh guys. Yang pertama, hak atas perlindungan data pribadi. Jadi data kita itu aman guys. Kalau sampai data kita disebar, maka ya mereka melanggar hukum dan kita bisa melaporkan mereka gitu. Kemudian hak untuk tidak diteror dan diancam. Hak keamanan kita itu harus dijamin guys. Kalau sampai kita diteror, diancam, diintimidasi, maka kita bisa melaporkan mereka guys. Ya, buat kalian yang pernah mendapatkan perlakuan yang kurang baik, kalian bisa share di kolom komentar ya teman-teman. Kemudian hak untuk mendapatkan penagihan yang manusiawi. Kalau mereka itu sampai dobrak rumah ya, mendang pintu sampai kasar-kasar, wah itu jelas sudah tidak manusiawi. Padahal kita cuma minjam uang dan itu perdata bukan pidana. Ya, kalau kita punya uang ya akan kita kembalikan kok. Kalau memang belum punya terus mau gimana lagi gitu kan. Ya, kalau hak ini dilanggar ya, ada 3 hak ini. Ya, kalau sampai mereka melanggar ini maka kamu bisa lapor guys. Oke, sekarang tips menghadapi galbay. Kalau kamu sedang gagal bayar, yang pertama jangan panik teman-teman. Karena kamu nggak akan dipenjara, nggak akan mendapatkan kekerasan, nggak akan mendapatkan intimidasi. Kalau sampai mendapatkan intimidasi, kekerasan dan sebagainya, kita laporkan saja, kamu laporkan, kamu pasti akan dibela teman-teman. Karena jelas yang melanggar hukum itu mereka, bukan kamu. Ya, kalau cuma gagal bayar itu tidak melanggar hukum teman-teman. Kemudian kalian bisa komunikasikan ke pihak pinjol ya, minta keringanan dan sebagainya. Kemudian prioritaskan pinjol yang legal, yang ilegal nanti dulu teman-teman. Ya, kemudian hindari gali lubang tutup lubang. Oke? Kemudian jika sampai ada penyebaran data atau intimidasi, tinggal laporkan saja teman-teman. Oke, kesimpulannya ya, gagal bayar pinjol itu tidak otomatis membuat kita dipenjara. Yang penting ya, kita paham posisi hukumnya dan tahu hak kita sebagai konsumen. Ya, hak yang tadi saya sebutkan, hak keamanan, ya, keamanan data, keamanan diri, itu semuanya itu hak kita, teman-teman. Oke. Ini ada data dan fakta pendukung yang sudah saya kumpulkan. Utang piutang itu termasuk perdata dan bukan pidana, guys. Jadi tidak akan masuk ke penjara, teman-teman. Oke, dan di sini banyak laporan masyarakat terkait penagihan tidak etis. Nah, ini harus dibasmi, teman-teman. Kalau sampai ada penagihan yang tidak etis dan mereka itu sampai mengintimidasi atau berbuat kasar, maka tinggal laporkan saja. Apalagi kalau dari yang ilegal, teman-teman. Oke, terus OJK juga menegaskan bahwa penagihan itu harus sesuai aturan dan tidak boleh intimidatif. Ya, tidak boleh mengancam, tidak boleh pakai kekerasan. Kemudian penyebaran data pribadi tanpa izin itu bisa dikenakan sanksi hukum, teman-teman. Jadi nggak boleh, data kita itu harus aman. Bukan berarti mentang-mentang kita minjem uang terus boleh disebarin data kita, nggak boleh teman-teman. Oke, ini ada sumber ya, kalian bisa membacanya langsung. Nah, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, bisa klik like dan subscribe ya teman-teman. Kemudian kalian bisa cerita tentang pengalaman kalian ya. Kalau pernah mendapatkan ancaman dan sebagainya, silahkan cerita di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama bagaimana solusinya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.